Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas berkah limpahan rahmatnya lah. Alhamdulillah, pada siang hari ini, tepatnya Selasa 23 di bulan November 2021, ruang QLM mengisi, kita semua akan sama-sama belajar. Insya Allah dari mulai pukul 14 sampai 15 ke depan, 1 jam kita manfaatkan untuk sama-sama belajar. Semoga ke depan kita menjadi orang-orang yang kualitas dirinya lebih dibandingkan sebelumnya. Dan pada siang hari ini kita akan mengangkat satu tema, meningkatkan kualitas diri. Dan hari ini alhamdulillah QLM sudah ke 221 kalinya atau perjumpaannya atau silaturahimnya. Luar biasa mitra. Kami sampaikan terima kasih kepada mitra yang sudah bergabung dan juga sahabat-sahabat kami dari Dinas Sosial DKI Jakarta serta kru GIC, Radio GIC atau TV channel GIC yang sangat semangat menyambut ilmu-ilmu yang luar biasa ada di sini. Dan nantinya kita akan belajar bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas diri dengan 9M. Sebagaimana biasa, mengapa kita harus membatasi 7M atau 6M atau 9M, agar pembelajarannya lebih fokus dan lebih bisa mungkin saja diingat-ingat atau lebih bisa dimengerti. Karena sungguh banyak sekali cara kita ini meningkatkan kualitas diri kita, tidak sebatas 9M. Namun kita mengambil memang batasan itu agar tadi mudah dimengerti, mudah direpetisi, mudah dicatat, kemudian mudah diingat-ingat. Ini salah satunya. Lalu mengapa kita harus meningkatkan kualitas diri kita? Tentu dalam kehidupan ketika kita ini kualitas dirinya tidak semakin maju, bisa jadi kita akan tertinggal di belakang. Bisa jadi justru kita akan menjadi orang yang orang bilang, aduh ini kok menjadi orang dahulu sekali gitu. Menjadi orang yang sudah pada punah katanya begitu. Oleh karena itu mesti terus kita tingkatkan kualitas kita. Orang-orang yang senantiasa meningkatkan kualitas dirinya itu adalah orang-orang yang terus suka mengupgrade dirinya dan suka belajar sehingga tidak tertinggal. Apalagi di zaman sekarang ini yang semuanya serba cepat sekali dengan adanya era digital ini. Semuanya serba instan sekali. Seandainya kita ini lalu mengabaikan itu, tidak mengikutinya, tidak mengupgrade diri, tidak meningkatkan kualitasnya, ya kita bisa ketinggalan jauh. Ketika kita ketinggalan, tentunya kita tidak akan menjadi apa-apa. Sedangkan orang-orang yang meningkatkan kualitasnya adalah orang-orang yang ingin tampil ke depannya. Kita ingin tampil, kita ingin menjadi paling tidak kalau di suatu tempat itu kita akan mewarnai, bukan diwarnai. Nah inilah pentingnya kita menjaga kualitas diri kita, bahkan meningkatkan kualitas diri kita seperti yang saat ini akan kita diskusikan bersama. Kita akan melihat dari 1 sampai 9, kira-kira satunya ada apa untuk meningkatkan kualitas diri atau cara meningkatkan kualitas diri dengan 9M. Mari kita lihat, kalau di layar, kita lihat juga di layar sana ada, atau mungkin insya Allah kalau Bapak Ibu pakai laptopnya atau HP-nya juga terpampang di sana dengan jelas. Ya, satunya adalah mulai mengembangkan skill yang dimiliki. Ini kenapa kita harus begitu? Kenapa kita harus mengembangkan skill kita? Mulai mengembangkan skill yang kita miliki atau yang dimiliki oleh kita. Tentu siapapun kita saat ini pasti memiliki skill. Karena apa? Sungguh bahwa menurut para ahlinya atau orang-orang yang sudah betul-betul berpengalaman dalam bidangnya, kita ini dalam tubuh kita terdapat ada 34 bakat. Dan yang paling dekat adalah 14. Ketika 14 bakat ini dekat dengan kita, dan kita katakanlah satu saja memulai mengembangkan skillnya, atau paling tidak mungkin ada satu yang mencolok bagi kita. Apapun, mungkin menulis, mungkin bermain bola, mungkin bermain badminton, mungkin juga menggambar, mungkin juga dengan suara yang bagus, apa saja yang kita sukai, yang orang bilang barangkali ini adalah passion kita, barangkali ini adalah betul-betul milik kita.
terus dikembangkan, ini kita lihat mengembangkan skillnya, terus kita latih, maka bisa jadi bahwa itulah yang namanya meningkatkan kualitas kita. Kenapa? Kita meningkatkan terus, kita terus meningkatkan, tidak ada istilah kemudian berhenti. Saya sangat setuju dan saya sering sharekan bahwa kata Bruce Lee itu, saya takut dengan orang yang punya 1 jurus namun latihannya 1000 kali. Bayangkan kalau kita berlatih dan berlatih atau direpetisi apapun bentuknya, apapun keahliannya, maka niscaya ini akan berkembang. Dan yakin sekali akan bisa membantu menentukan arah kebijakan hidup kita. Nah, hebatnya di sini. Ketika semuanya nih, bukan hanya mitranya, semua yang bergabung dengan kita dan sahabat-sahabat termasuk sahabat dari dinas sosial, juga kru GIC yang ada di sini. Ketika kita mulai mengembangkan keahlian kita, skill kita yang kita miliki, maka di situ kita memulai meyakini bahwa saya suatu saat akan menjadi hebat karena apa yang saat ini kita latih, apa yang saat ini kita kembangkan. Jadi sungguh sayang kalau kita memiliki sesuatu yang mungkin saja kita suka, yang mungkin saja menjadi passion kita, yang mungkin saja menjadi satu kesenangan kita tidak kembangkan. Kita berhenti sampai di situ. Kita sayangkan sekali. Mestinya kita terus dan terus mengembangkannya. Oleh karena itu, untuk menjadikan kita bisa meningkatkan kualitas kita, yang pertama adalah ketika kita mampu mengembangkan skill kita, mampu mengembangkan sesuatu yang kita sukai, atau skill atau keahlian, atau orang bilang ini hobi gitu. Jadi ada istilah hobi bisa mendatangkan uang loh. Nah, ini mungkin bisa jadi di sini. Jadi kembangkanlah skill kita agar kita menjadi orang yang mampu meningkatkan kualitas diri. Nah, pertanyaannya saat ini adalah ketika mitra betul-betul bisa mengembangkan, ketika mitra betul-betul sudah memiliki passionnya, sudah memiliki hobinya, sudah memiliki keahliannya, lalu terus kembangkan dengan cara apa? Dilatih dan dilatih dan dilatih. Tadi Bruce Lee mengatakan, saya takut dengan orang yang punya 1 jurus atau 1 keahlian, namun dilatihnya sampai 1000 kali. Bayangkan kalau kita latihan 1000 kali, pasti ahli sekali dan pasti kualitas sekali setelahnya. Nah, inilah yang pertama. Kita akan melihat yang kedua. Apakah yang kedua itu juga nanti di dalamnya termasuk meningkatkan kualitas diri kita? Ya, kita akan melihat yang kedua. Yang kedua adalah menerima kesalahan. Nah, ini yang terkadang kita kekeh. Kita menganggap bahwa apa yang kita hari ini geluti, yang kita hari ini keluarkan, yang kita hari ini latih, terkadang kekeh bahwa ini yang paling benar. Padahal bisa jadi ada kesalahan di dalamnya. Kalau kita orang-orang yang legowo, orang-orang yang paham, orang-orang yang menerima kesalahan, maka kesalahan adalah satu pembelajaran yang sangat baik. Sehingga kita sangat setuju dengan kata-kata, dengan hikmah yang mengatakan, belajarlah dari orang yang gagal. Belajarlah dari orang yang banyak sekali salahnya. Mulailah kita menerima kesalahan. Dan cobalah hidup dari banyak kesalahan. Karena dengan kesalahan itulah justru kita ke depannya akan lebih baik. Jadi hebat memang mitra. Kalau dikatakan bahwa belajarlah dari orang yang gagal. Bukan dari orang yang sukses. Artinya apa? Karena dengan kegagalan itu pasti banyak sekali pembelajaran yang diambilnya. Dan kalau kita mau menerima kesalahan, dari legowo dengan kesalahan itu, lalu kita akan perbaiki ke depannya, maka satu ilmu sudah kita tambahkan. Jadi kalau ada kesalahan bukan berarti kita ini tidak baik. Kalau ada kesalahan bukan berarti kita ini bodoh, bukan itu. Justru dengan kesalahan yang kita perbuat, kita akan menjadi orang yang mungkin saja paling bagus terhadap kesalahan yang kita buat itu. Karena apa? Kita akan perbaiki, kita akan belajar dari kesalahan itu. Dan tadi saya katakan ini satu ilmu yang luar biasa. Maka yang kedua ternyata untuk menjadikan kita, untuk kita bisa meningkatkan kualitas kita adalah dengan cara menerima kesalahan. Jadi kesalahan bukanlah aib dan hiduplah dari banyak kesalahan. Mulailah dari banyak kesalahan. Dan toh kita juga pernah mendengar orang-orang yang sukses saat ini adalah orang-orang yang bergelimang dengan kegagalan-kegagalan di masa lampau.
saat ini menjadi sukses besar. Masa lampaunya banyak sekali gagalnya. Gitu. Jadi bukanlah sesuatu yang mesti kita takutkan. Jadi kesalahan adalah hal yang bagi kita bagi yang positive thinking adalah hal yang wajar dan itu anugerah. Kesalahan itu anugerah dan akan kita pelajari. Kemudian akan kita jadikan satu sumber keilmuan ke depannya. Ini yang kedua. Mitra, jangan sampai merenungi, meratapi kesalahan yang terlalu panjang atau bersedih yang terlalu panjang karena kesalahannya. Karena sungguh bahwa kesalahan ternyata sesuatu yang kita butuhkan. Kesalahan ternyata akan menjadikan kita luar biasa ke depannya. Dan menerima kesalahan adalah membuat kita menjadi orang yang bijak dalam segala halnya. Luar biasa mitra. Dan rekan-rekan yang bergabung saat ini, kita belajar dari kesalahan dan kita menerima sebuah kesalahan. Kita lihat yang ketiga. Ya, kita lihat yang ketiga, setelah kita melihat ada menerima kesalahan, ternyata yang ketiga adalah menjaga konsistensi. Untuk meningkatkan kualitas diri, kita betul harus menjaga konsistensi apa yang kita lakukan. Karena apa? Dalam hikmah dikatakan, syarat menjadi sukses terhadap usaha kita, terhadap sesuatu yang kita geluti adalah yang pertama, itu lifestyle, cara hidup kita dari kerja keras kita. Lifestyle of hard work, atau cara kerja keras kita, cara hidup kita dari kerja keras kita. Yang kedua, perseverance, ketekunan. Jadi orang yang tekun itu pada saatnya akan mendapatkan. Orang yang tekun itu adalah orang yang konsisten. Dia tidak mudi. Jadi kadang-kadang kita ini mudi. Jadi angkat-angkat tayanya mohon orang bilang begitu. Kalau lagi semangat. Tapi kalau lagi nggak semangat ya kendurin. Nah ini yang harus kita hilangkan. Kita mesti konsisten terhadap apa yang kita inginkan. Contoh tadi saya katakan, saya ingin menggapai satu hal, kemudian saya melatihnya. Dan bahkan tadi dikatakan sampai 1000 kali. Kita konsisten dengan itu. Kita terus latih dan latih terus. Jadi tidak ada mudi, tidak ada berhentinya. Sampai betul-betul kita ini menjadi luar biasa. Maka ini adalah salah satu syarat menjadikan kita mampu meningkatkan kualitas diri. Manakala yang ketiga, menjaga konsistensi. Konsisten itu istiqomah atau perseverance tadi, atau terus menerus. Jadi kita tidak berhenti, tidak hanya sampai di situ. Dan orang terkadang itu bosan. Ini apa ya, penyakit bosan ini yang sangat membahayakan sekali. Udahlah, saya sudah cukup. Ukuran cukup dari siapa dulu? Bisa jadi kata kita cukup, namun ketika kita compare dengan yang lain, ketika compare dengan yang mungkin lebih luas lagi, ternyata belum apa-apa. Maka ada istilah juga, aduh saya udah berusaha maksimal ternyata begini. Maksimalnya sampai di mana gitu. Lalu ukuran maksimalnya kayak apa? Apakah sudah komparasi atau sudah perbandingan dengan yang lain, dengan lingkungan kita? Ini jadi satu pertanyaan. Ya, yang penting adalah ketika kita memegang teguh tentang konsistensi terhadap apa yang kita inginkan. Saya ingin menjadi pengusaha tahu, maka terus-terusan saya belajar itu. Dan bahkan tadi belajarnya bukan hanya puluhan kali sampai 1000 kali. Belajarnya sampai 1000 kali sehingga kita paham betul, kita ahli betul, baru kemudian ya tentu kita akan berkualitas. Jadi menuju kualitas itu tidak sedemikian mudahnya. Ternyata melalui suatu proses yang sangat ketat sekali. Melalui kesadaran yang sangat ketat sekali. Ini meningkatkan kualitas diri. Jadi tidak hanya sekedarnya. Karena sungguh bahwa sesuatu yang dikerjakan dengan cara-cara yang sekedarnya, hasilnya pun akan sekedarnya. Tapi kalau orang mengerjakannya maksimal sungguh-sungguh, maka hasilnya juga akan maksimal. Maka ada istilah sangat luar biasa. Hanya orang yang gak waras saja, yang ingin hasilnya maksimal, namun mengerjakannya tidak maksimal. Saya setuju dengan cara itu. Memang untuk menjadi luar biasa, ya usahanya harus luar biasa. Untuk menjadi orang kaya raya, bisnisnya juga luar biasa. Untuk menjadi orang yang mungkin cerdas terhadap keilmuannya, belajarnya luar biasa. Ini memang sebanding, sejalan searah gitu, dan itulah yang namanya proses yang betul untuk mendapatkan sesuatu setelahnya. Ini yang ketiga. Jadi ternyata konsistensi. Jangan buru-buru boring gitu, jangan buru-buru bosan, jangan buru-buru mengalihkan sesuatunya ketika kita belum sampai mencapainya, menggapainya maksimal gitu. Mesti maksimal dulu baru mungkin kita akan beralih kemana ya. Tapi maksimal dulu dan kita dapat dulu ya, minimal satu goal kita ciptakan dulu baru kita berpikir yang lain. Itu pun akan dikerjakan secara maksimal, secara konsisten, secara istiqomah. Nah, kita lihat lagi yang keempat.
lihat ke layar untuk meningkatkan kualitas diri kita. Yang keempat adalah mengasah kecerdasan, betul sekali. Jadi kita harus kompeten. Jadi ini yang luar biasa. Ternyata kalau kita tidak berpikir banyak, tidak membaca, tidak menulis, bisa jadi sel-sel otak kita malah hilang gitu. Maka kita gunakan. Dan mengasah kecerdasan ini sebuah kebutuhan. Caranya bagaimana ya? Kita jangan mulai malas untuk membaca. Jangan mulai malas untuk menulis. Jangan mulai malas untuk menganalisa. Jangan mulai malas untuk merenung. Jadi ternyata merenung itu juga bagus sekali. Karena apa? Akan timbul imajinasi yang baik. Jadi dengan renungan itu ternyata imajinasi akan keluar. Dan ketika imajinasi kita keluar, kemudian menjadi catatan penting atau masukan ke bawah sadar kita, maka menjadi satu kekayaan tersendiri. Nah ini pentingnya kita mengasah kecerdasan kita. Kalau saat ini mungkin kita belajar formal ya, bukan hanya S1, mungkin ke S2, S3 dan mungkin terus menjadi peneliti atau menjadi penemu sehingga mendapatkan titel profesor dan sebagainya ya, dan lainnya mungkin. Nah ini adalah salah satunya. Jadi kita tidak berhenti, karena sungguh kalau kita berhenti belajar, maka kecerdasan kita pun ya bisa jadi akan sangat terbatas. Kita ini hari ini sangat mudah sekali untuk mendapatkan sesuatu. Kita dengan googling saja sudah, wow, luar biasa banyak. Apapun ada di sana. Tinggal bagaimana kita mau apa tidak, gitu. Jadi kalau mungkin kita ini punya waktu satu hari untuk di depan komputer, bisa jadi kita ini belajar dan belajar dari situ. Karena memang sungguh sangat luar biasa banyak. Dan waktu satu hari itu sangat kecil untuk men-searching atau googling sesuatu. Karena banyak sekali yang ada di laptop kita, ada di Google ya, atau di mungkin Drive atau mungkin kalau sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menawarkan banyak sekali ilmu atau sains di situ. Artinya kita ini saat ini adalah saat yang tepat untuk mengasah kecerdasan kita. Jadi saat yang pas sekali untuk kita mengasah kecerdasan kita ya. Nah, tadi saya katakan kita punya waktu enggak ini untuk mengasah kecerdasan kita. Kita punya waktu enggak? Kadang-kadang orang mengatakan sebenarnya punya waktu kalau kita mengaturnya. Mengatakan aduh saya ini sibuk sekali. Aduh saya belum bisa baca ini. Aduh nanti dulu dah, aku malas dah. Ini yang pada akhirnya kita memblokir diri. Atau orang mengatakan ya itulah yang namanya mental block. Kita diblok oleh diri kita sendiri dengan kata-kata itu. Padahal kalau kita bagi, betul-betul kita manfaatkan waktu yang ada, sangat bisa. Orang-orang sukses itu senang membaca. Bahkan sehari bisa menyisihkan waktu mungkin sekian menit, mungkin sekian jam untuk membaca. Karena membaca itu jelas jendela dunia. Dan dengan membaca itu kita paham, kita tahu. Dan dengan membaca pada akhirnya kita akan menambahkan pada diri kita satu ilmu yang barangkali saja kemarin belum kita dapatkan. Itulah membaca. Oleh karena itu, mengasah kecerdasan adalah salah satu cara meningkatkan kualitas diri. Kita berkualitas karena kita mau membaca. Kita berkualitas karena kita belajar. Kita berkualitas karena kita mau action. Gitu. Ini salah satunya. Ada di sini tadi ada 9 hal yang akan kita bahas. Dan yang keempat adalah ketika kita mampu mengasah diri kita sendiri, mengasah kecerdasan kita, karena kita mampu sekali. Dan ilmuwan Amerika mengatakan kapasitas otak kita itu bisa menyimpan 4,7 juta buku. 4,7 juta buku. Nah kalau sehari baca mungkin setengah buku, kayaknya setengah buku sudah berat sekali, atau mungkin seperempat buku, ya itu kecil sekali. Karena kita mampu menyimpan 4,7